Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqyu Sarah, mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dekompensasi kordis. Dalam PPT ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, klasifikasi, etiologi, manifestasi klinik, komplikasi, pemeriksaan penunjang, dan asuhan keperawatan. Yang pertama, pengertian dekompensasi kordis. Dekompensasi kordis adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh untuk memenuhi metabolisme tubuh, sehingga defisit penyaluran O2 atau oksigen ke organ tubuh lainnya. Klasifikasi dekompensasi kordis. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan fungsional menurut New York Heart Association. Ada kelas 1, yaitu bila pasien dapat melakukan aktivitas tanpa keluhan. Kelas 2, bila pasien tidak dapat melakukan aktivitas lebih berat dari aktivitas sehari-hari tanpa keluhan. Kelas 3, apabila pasien tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa keluhan. Adapun kelas 4, bila pasien sama sekali tidak dapat melakukan aktivitas apapun dan harus tirah baring. Klasifikasi dekompensasi menurut lokasinya yaitu ada gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Yang ketiga, etiologi dekompensasi kordis. Yang pertama ada kelainan otot jantung, hipertensi sistemik atau peningkatan tekanan darah di atas 140/90 mmHg, atau hipertensi pulmonal, yaitu peningkatan tekanan darah di paru-paru. Yang ketiga ada peradangan dan penyakit degeneratif, misalnya miokarditis dan endokarditis. Adanya penyakit jantung lain, misalnya pada mekanisme gangguan aliran darah melalui jantung, atau stenosis, atau penyempitan katup semilunar dan katup alveolar. Yang terakhir ada faktor sistemik, misalnya pada meningkatnya laju metabolisme atau tiroksikosis, meningkatnya kebutuhan oksigen ke jaringan, atau hipoksia, berkurangnya oksigen dalam darah. Manifestasi klinis dekompensasi kordis. Yang pertama, gagal jantung kiri ditandai dengan adanya edem pulmol atau penumpukan cairan pada rongga dada, dyspnea atau sesak nafas, wheezing atau wengi, mudah lelah, dan asitas atau perasaan cemas. Kedua, gagal jantung kanan yang ditandai dengan edem deepen atau penumpukan cairan pada daerah distal dari jantung, hepatomegali atau pembesaran hati, asites atau penumpukan cairan pada rongga peritoneum, dan distensi vena jugularis atau adanya bendungan pada vena jugularis. Komplikasi dekompensasi kordis. Yang pertama, shock kardiogenik, ditandai dengan adanya gangguan fungsi ventrikel kiri. Dampaknya adalah terjadi gangguan berat pada fungsi jaringan dan penghantaran oksigen ke jaringan. Yang kedua ada edem paru-paru. Terjadi dengan cara yang sama seperti edem yang muncul di bagian tubuh mana saja, termasuk faktor apapun yang menyebabkan cairan interstitial paru-paru meningkat dari batas negatif menjadi batas positif. Yang keenam ada pemeriksaan penunjang dekompensasi kordis, yaitu didapat dari data keluhan penderita berdasarkan tanda dan gejala klinis, pemeriksaan fisik EKG, enkokardiografi, film X-ray thorax untuk melihat adanya kongesti pada paru-paru, ekokardiogram, Gepful imaging, dan kateterisasi arteri pulmoner untuk menyajikan data tentang fungsi jantung. Kemudian ada foto polos dada dan kateterisasi jantung dan angiografi. Asuhan keperawatan untuk dekompensasi kordis. Yang pengkajian pada bagian aktivitas dan istirahat, adanya gejala mengeluh lemah, cepat lelah, pusing, berdebar, dan sulit tidur, ditandai dengan takikardia, perubahan tekanan darah,
pingsan karena kerja, dan tachypnea, dyspnea. Pada bagian sirkulasi, gejala yang ditimbulkan yaitu memiliki demam, rematik, hipertensi, trauma dada, riwayat murmur jantung, batuk, dan riwayat anemia, ditandai dengan bunyi jantung suara satu keras, takikardia, irama tidak teratur. Pengkajian pada bagian integritas ego ditimbulkan dengan gejala cemas, gelisah, pucat, berkeringat, gemetar, dan ingin mengakhiri hidup. Pengkajian pada makanan atau cairan muncul gejala berupa penurunan berat badan dan sering menggunakan diuretik, ditandai dengan edem umum, pernafasan payah, dan mengi. Pengkajian pada bagian neurosensoris menimbulkan gejala kesemutan dan pusing, ditandai dengan lemah. Pada bagian pernafasan, gejala yang timbul yaitu sesak, batuk menetap atau nokturnal, ditandai dengan tachypnea, mengi, sputum bercampur darah, dan gelisah. Pada bagian keamanan, gejala yang ditimbulkan yaitu proses infeksi dan riwayat operasi, ditandai dengan kelemahan tubuh. Pada bagian pembelajaran, pasien menanyakan tentang keadaan penyakitnya, ditandai dengan menunjuknya kurang informasi. Diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, dan implementasi keperawatan. Diagnosa yang pertama yaitu menurunnya curah jantung berhubungan dengan penurunan kontraktilitas vertikal kiri, perubahan frekuensi, irama, dan konduksi elektrikat. Tujuan pengkajian dalam waktu 3 kali 24 jam penurunan curah jantung dapat teratasi. Dengan kriteria hasil, pasien melaporkan penurunan dyspnea. Intervensi yang dilakukan, yang pertama, kaji dan laporkan tanda penurunan curah jantung. Yang kedua, catat bunyi jantung. Yang ketiga, palpasi nadi perifer. Dan yang keempat, istirahatkan pasien dengan tirah baring atau tirah baring optimal. Rasionalisasinya, yang pertama, kejadian mortalitas dan morbiditas sehubungan dengan MI yang lebih dari 24 jam pertama. Yang kedua, suara 1 dan suara 2 mungkin lemah karena menurunnya kerja pompa, irama galop umum dihasilkan sebagai aliran darah ke dalam serambi. Yang ketiga, penurunan curah jantung menunjukkan menurunnya nadi radial, popliteal, dorsalis pedis, dan posttibial. Yang keempat, karena jantung tidak dapat diharapkan untuk benar-benar istirahat, untuk sembuh seperti luka patah pada tulang, maka hal yang dilakukan adalah mengistirahatkan pasien. Diagnosa yang kedua yaitu nyeri berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai darah dan oksigen dengan kebutuhan miokardium sekunder dan penurunan suplai darah ke miokardium, peningkatan produksi asam laktat. Tujuannya, dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada keluhan yang terdapat penurunan respon nyeri dada. Dengan kriteria hasil, secara subjektif pasien menyatakan penurunan rasa nyeri dada. Intervensi yang dilakukan yaitu catat karakteristik nyeri, lokasi, intensitas, lama, dan penyebarannya. Yang kedua, anjurkan kepada pasien untuk melaporkan nyeri dengan segera. Yang ketiga, lakukan manajemen nyeri keperawatan. Yang keempat, atur posisi fisiologis. Yang kelima, istirahatkan pasien. Yang keenam, ajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Yang ketujuh, kolaborasi pemberian terapi farmakologis anti-angina. Rasionalisasinya, yang pertama, variasi penampilan dan perilaku pasien karena nyeri sebagai temuan pengkajian. Yang kedua, nyeri berat dapat menyebabkan shock kardiogenik yang berdampak pada kematian mendadak. Yang ketiga, posisi fisiologis akan menurunkan kebutuhan O2 jaringan perifer. Yang keempat, meningkatkan asupan oksigen sehingga akan menurunkan nyeri sekunder dan dari iskemia jaringan otak. Yang kelima, obat antiangina bertujuan untuk meningkatkan aliran darah. Ketiga, kerusakan pertukaran gas berhubungan dengan perembasan cairan, kongesti paru sekunder, perubahan membran kapiler alveoli, dan retensi cairan interstisial.
Tujuan dilakukan intervensi yaitu dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada keluhan sesak atau terdapat penurunan respon sesak nafas. Dengan kriteria hasil, secara subjektif pasien menyatakan penurunan sesak nafas. Intervensi yang dilakukan yaitu memberi tambahan O2 atau oksigen 6 liter per menit, koreksi keseimbangan asam basa, cegah atelektasis dengan melatih batu efektif dan nafas dalam. Yang keempat, kolaborasi dengan memberikan infus RL 500 cc per 24 jam. Rasionalisasinya yang pertama untuk meningkatkan konsentrasi oksigen dalam proses pertukaran gas. Yang kedua, mencegah asidosis yang dapat memperberat fungsi pernafasan. Yang ketiga, kongesti yang berat akan memperburuk proses pertukaran gas sehingga berdampak hipoksia. Yang keempat, meningkatkan kontratilitas otot jantung sehingga dapat mengurangi timbulnya edem dan mencegah gangguan pertukaran gas. Diagnosa yang keempat yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan pengembangan paru tidak optimal, kelebihan cairan di paru sekunder, dan edem paru akut. Tujuannya dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada perubahan pola nafas. Dengan kriteria hasil, pasien tidak sesak nafas. Intervensi yang dilakukan yaitu auskultasi, bunyi nafas, kaji adanya edem, ukur intake dan output, kolaborasi dalam pemberian diet tanpa garam. Rasionalnya, yang pertama indikasi edem paru sekunder akibat dekompensasi jantung. Yang kedua, curiga gagal kongestif atau kelebihan volume cairan. Yang ketiga, penurunan curah jantung mengakibatkan gangguan perfusi ginjal, retensi natrium atau air, dan penurunan pengeluaran urin. Yang keempat, natrium meningkatkan retensi cairan dan meningkatkan volume plasma yang berdampak terhadap peningkatan beban kerja jantung yang akan membuat kebutuhan miokardium meningkat. Diagnosa yang kelima yaitu gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan menurunnya curah jantung. Dengan tujuan dalam waktu 2 kali 24 jam perfusi jaringan perifer meningkat dengan kriteria hasil pasien tidak mengeluh pusing, TTV dalam batas normal. Intervensi yang dilakukan yaitu auskultasi TTV bandingkan kedua lengan. Kaji warna kulit, suhu, sianosis. Yang ketiga, kaji kualitas peristaltik. Jika perlu pasang sonde. Yang keempat, pantau urin output. Yang kelima, kolaborasi pertahankan cara masuk heparin melalui intravena sesuai indikasi. Rasionalisasinya, pertama, hipotensi dapat terjadi juga disfungsi vertikal. Yang kedua, mengetahui derajat hipoksemia dan meningkatkan tahanan perifer. Yang ketiga, penurunan curah jantung mengakibatkan menurunnya produksi urin. Yang keempat, jalur yang paten untuk pemberian obat darurat. Evaluasi. Tahap evaluasi pada proses keperawatan meliputi kegiatan mengukur pencapaian tujuan pasien dan menentukan keputusan dengan cara membandingkan data yang terkumpul dengan tujuan dan pencapaian tujuan. Pertama, ada evaluasi proses. Fokus pada evaluasi proses atau formatif adalah aktivitas dari proses keperawatan dan hasil kualitas pelayanan asuhan keperawatan. Evaluasi proses harus dilaksanakan segera setelah perencanaan keperawatan diimplementasikan untuk membantu menilai efektivitas intervensi tersebut. Yang kedua, ada evaluasi hasil. Fokus evaluasi hasil adalah perubahan perilaku atau status kesehatan pasien pada akhir asuhan keperawatan. Tipe evaluasi ini dilaksanakan pada akhir asuhan keperawatan secara paripurna. Evaluasi pada dekompensasi kordis antara lain, yang pertama, penurunan curah jantung dapat teratasi. Yang kedua, pasien menyatakan penurunan rasa nyeri dada. Yang ketiga, pasien menyatakan kecemasan berkurang. Yang keempat, TTV dalam batas normal. Yang kelima, keluhan gangguan pemenuhan tidur berkurang. Yang keenam, pasien tidak sesak nafas. Yang ketujuh, nutrisi pasien terpenuhi. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.